Halo teman-teman, bayangkan kamu seorang insinyur yang bertugas meluncurkan roket menuju stasiun luar angkasa. Segalanya sudah dihitung, kecepatan, bahan bakar, dan waktu peluncuran. Tapi ternyata arah peluncurannya melenceng 1 derajat dari yang seharusnya. Cuma 1 derajat, kecil banget. Tapi tahukah kamu bahwa melenceng 1 derajat dalam jarak 1 juta kilometer bisa membuat roket meleset sejauh hampir 17.000 kilometer dari target? Semua itu bisa dijelaskan dengan matematika dasar. Yuk kita cari tahu bagaimana matematika dasar sangat menentukan nasib perjalanan luar angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Syifa Fadila Hamran. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang matematika dasar. Namun sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang sangat bermanfaat kami lainnya, jangan lupa untuk mensubscribe, comment, and share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita simak materi lanjutan tentang matematika dasar. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang fungsi eksponensial logaritmik, fungsi polinom, segitiga, dan trigonometri, serta penggunaannya di bidang astronomi. Selanjutnya, kita akan membahas vektor. Jadi, apa sih itu vektor? Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai panah dengan yang menunjukkan arah vektor dan panjang vektor garisnya disebut besar vektor. Dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada tanda atau garis panah seperti pada gambar di video. Misalnya, vektor V merupakan vektor yang berawal dari titik A, X1 dan Y1 menuju titik B, X2 dan Y2. Dapat digambarkan koordinat secara kartesius di bawah. Panjang garis jajar sumbu X adalah V1 sama dengan X2 dikurang X1. Dan panjang garis jajar sumbu Y adalah V2 sama dengan Y2 dikurang Y1. Merupakan komponen-komponen vektor V. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penulisan komponen vektor. Penulisan komponen vektor, yaitu komponen vektor V dapat ditulis menggunakan vektor secara aljabar, yaitu vektor V sama dengan kolom V1, V2, di mana V1 merupakan X2 dikurang X1 dan V2 merupakan Y2 dikurang Y1. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis vektor. Ada beberapa jenis vektor khusus, yaitu yang pertama vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0 dan ujungnya di titik A. Vektor 0 yaitu vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan dengan vektor 0. Vektor 0 tidak memiliki arah vektor yang jelas. Vektor satuan yaitu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari V yaitu V1, V2 adalah vektor satuan V dengan rumus vektor V dibagi panjang vektor V. Selanjutnya ada vektor basis. Vektor basis merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam vektor ruang dimensi, 2 dimensi, vektor basis yaitu I sama dengan 1,0 dan J sama dengan 0,1. Sedangkan dalam 3 dimensi memiliki 3 vektor basis yaitu I 1, 0, 0 dan J 0, 1, 0 dan K 0, 0, 1. Selanjutnya kita masuk di vektor ruang 2 dimensi. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor V dapat dinotasikan sebagai pada gambar, yaitu dapat kita baca sebagai panjang vektor V. Nah, rumus dari panjang vektor V sendiri adalah akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut theta yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Dan selanjutnya ada keterkaitan antara sudut yang dibentuk oleh vektor dengan besaran vektor. Misalnya, cos theta sama dengan vektor 1 dibagi panjang vektor. Atau dapat kita ubah vektor 1 sama dengan panjang vektor dikali cos theta. Begitupun rumus-rumus lainnya. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Vektor I yaitu 1 dan 0 dan vektor J yaitu 0 dan 1. Kita dapat menyajikannya sebagai berikut, yaitu vektor V sama dengan V1, V2. Nah, V1 kita kalikan dengan kolom 1 dan 0 ditambah V2 dengan kolom 0 dan 1. Atau V sama dengan V1I ditambah V2J. Dapat kita lihat juga penerapannya pada gambar di dalam video.
Vektor yang berada pada ruang 3 dimensi yaitu x, y, z, jarak antara dua titik vektor dalam ruang 3 dimensi dapat diketahui dengan pengembangan rumus Pythagoras. Jika titik A yaitu x1, y1, dan z1 dan titik B x2, y2, dan z2, maka jarak AB dapat kita cari dengan akar x1 dikurang x2 kuadrat ditambah y2 dikurang y1 kuadrat ditambah z2 dikurang z1 kuadrat. Begitu juga kalau kita mau mencari panjang dari vektor 3 dimensi tersebut, yaitu kita dapat mencari dengan rumus akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Vektor AB dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam kolom ataupun baris seperti gambar pada video. Vektor juga dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis seperti yang ada pada video. Sekarang kita masuk ke dalam operasi vektor. Nah, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang 3 dimensi. Penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang 3 dimensi sama dengan penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang 2 dimensi. Yaitu, misalkan ada vektor V ditambah vektor P, maka kita tambahkan, misalnya vektor V1 kita tambahkan dengan vektor P1, vektor V2 kita tambahkan dengan vektor P2, dan begitu pun seterusnya. Maka kita akan dapatkan hasil jumlahan dari vektor tersebut ataupun pengurangan. Ini ada perkalian vektor di ruang 3 dimensi dengan skalar. Nah, kita kalikan berapa bilangan skalarnya, kita contohkan dengan K. K dikali vektor V, yaitu kita kalikan satu-satu dengan jumlah anggota dari vektor V tersebut. Misalkan K dikali V1, K dikali V2, begitu pun seterusnya. Selanjutnya ada hasil kali skalar dua vektor. Selain rumus di vektor ruang 3 dimensi, ada rumus lain dalam hasil kali skalar dua vektor. Jika A yaitu A1i ditambah A2j ditambah A3k dan B sama dengan B1i ditambah B2j ditambah B3k, maka vektor A dikali vektor B-nya menjadi A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 seperti yang terdapat dalam gambar. Selanjutnya ada proyeksi ortogonal. Jika vektor A diproyeksikan ke vektor B dan diberi nama vektor C, maka akan terlihat seperti gambar berikut. Nah, kita dapat ketahui bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Maka kita dapat balikan cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B, sehingga dapat kita tentukan seperti yang dilihat pada gambar. Untuk mendapat vektornya, kita dapat cari yaitu vektor C sama dengan mutlak dari vektor A dikali vektor B dibagi panjang B dikali vektor B. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan cross product. Hasil cross product dapat diperoleh dari perhitungan determinan matriks koefisien kedua vektor yang dikalikan. Contohnya seperti yang ada di dalam video. Untuk memperdalam pemahaman tentang materi matematika dasar ini, mari kita coba dengan berarti soal-soalnya. Diketahui Venus ke bumi ke matahari membentuk segitiga dengan sudut 20 derajat. Jarak bumi ke matahari sama dengan 1 SA. Jarak Venus ke matahari sama dengan 0,7 SA. Ditanya jarak bumi ke Venus. Maka pembahasannya kita menggunakan aturan sinus, yaitu sin beta sama dengan sin 20 dibagi 0,7. Beta sama dengan 29,25 derajat. Maka alfa sama dengan 180 dikurang 20 dikurang 29,25. Hasil akhirnya adalah 130,75 derajat. X-nya adalah 0,7 dikali sin alfa dibagi sin 20, yaitu hasil akhirnya adalah 1,55 SA. Maka jawabannya adalah yang D. Diketahui jarak bumi ke matahari dengan orbit lingkaran sama dengan 1 AU. Ditanya koordinat kartesian bumi ke matahari, posisinya. Maka orbit lingkaran persamaan lingkaran secara umum yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka untuk orbit bumi, karena radius orbit bumi yaitu 1 AU, maka x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Atau y kuadrat sama dengan 1 dikurang x kuadrat. Maka jawabannya adalah yang D. Diketahui persamaan lingkaran sama dengan x dikali x dikurang 4 ditambah y dikali y dikurang 4 sama dengan min 4. Titik awal neutrino sama dengan 4 dan 6. Titik neutrino menembus bumi sama dengan 2 dan 4. Partikel bergerak lurus. Ditanya di titik mana neutrino keluar dari bumi. Kita cari persamaan garis lurus lintasan neutrino, yaitu didapat y sama dengan x ditambah 2. Substitusi persamaan garis lurus ke persamaan lingkaran. Maka
akan didapat persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Didapatkan akar-akarnya yaitu x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 2. Dari persamaan garis lurus untuk x sama dengan 0 didapatkan y sama dengan 2 atau titiknya 0,2. Begitu juga dengan x2 akan didapatkan y sama dengan 4 atau 2,4. Sehingga didapatkan koordinatnya 0,2 dan 2,4. Karena titik 2,4 merupakan titik neutrino masuk ke permukaan bumi, maka partikel neutrino akan keluar di titik 0,2. Maka jawabannya adalah yang D. Ketahui AN sama dengan 1000 dikali 2 pangkat 0,7 N. Luas daerah yang terdampak adalah 5000 hektar. Log 5 diketahui sama dengan 0,699 dan log 2 sama dengan 0,301. Ditanya lama waktu terdekat serangga menyerang. Maka AN sama dengan 1000 dikali 2 pangkat 0,7 N. Log AN per 1000 sama dengan 0,7 log 2. N sama dengan log AN per 1000 dibagi 0,7 log 2. Sama dengan log 5000 dibagi 1000 dibagi 0,7 log 2. Maka jawabannya adalah yang B. Diketahui fx sama dengan x pangkat 5 ditambah ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx pangkat 2 ditambah dx dikurang 120. F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4, F5 sama dengan 0. Ditanya nilai A plus B plus C plus D. Maka fx sama dengan x pangkat 5 ditambah ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx pangkat 2 ditambah dx dikurang 120. Masukkan untuk x sama dengan 1. F1 sama dengan 1 ditambah A ditambah B ditambah C tambah D dikurang 120 sama dengan 0. A ditambah B ditambah C tambah D sama dengan 119. Maka jawabannya adalah yang B. Ketahui tebal kertas sama dengan 0,1 mm. Ukuran awal sama dengan 20 cm dikali 20 cm. Jarak bumi ke bulan sama dengan 384.000 km. Ditanya luas permukaan menara yang terbentuk. Maka setiap satu lipatan tebal kertas menjadi 2 kali lipat. Lipatan kedua tebal kertas menjadi 4 kali lipat semula dan seterusnya. Maka tebal kertas H pada lipatan ke N adalah H sama dengan 2 pangkat N dikali D. Misalkan jarak bumi ke bulan adalah R, maka H sama dengan R, yaitu hasil akhirnya menjadi 42. Nah, bulatkan ke atas agar tebal kertas mencapai bulan. Maka tinggi menara H sama dengan 2 pangkat 42 dibagi 100 cm. Setiap dua lipatan panjang sisi alas menjadi setengah awal. Pada lipatan ke-42 panjang sisi alas S menjadi 20 cm dibagi 2 pangkat 21. Maka luas permukaan total A menjadi 2S pangkat 2 ditambah 4HS. Karena S kurang dari H, maka S kuadrat kurang dari HS. Nilai S kuadrat diabaikan, maka A sama dengan 2 pangkat 24 per 10 cm kuadrat. Maka jawabannya adalah yang E. Diketahui panjang sisi sama dengan 5 cm. Semut menuju sudut terjauh. Ditanya panjang lintasan terpendek. Maka kita cari panjang lintasan D-nya, yaitu D kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikali S kuadrat ditambah S kuadrat per 4 sama dengan 5S kuadrat. D sama dengan 5 akar 5 cm. Jawabannya adalah yang B. Diketahui ukuran alas botol sama dengan 2 cm dikali 2 cm. Jarak antar botol sama dengan 10 cm. Ditanya jarak berapa sudut pisah dua botol berdekatan sama besar dengan sudut lebar botol di depannya. Maka jarak pisah lebar botol di depan theta dengan lebar botol sama dengan 2 cm dan jarak ke botol D sama dengan 10 cm, maka theta sama dengan L dibagi D. Jarak pisah dua botol S sama dengan 10 cm. Maka jarak dua botol ini dari pengamat R agar memiliki sudut yang sama adalah R sama dengan 50 cm. Maka jawabannya adalah yang A. Diketahui populasi awal sama dengan 1000 binatang. Pertumbuhannya yaitu 1% setiap 1 juta tahun. Ditanya jumlah binatang dalam waktu 1 miliar tahun. Maka persamaan persoalan berikut adalah N sama dengan N0 dikali 1 plus A pangkat N. Dengan A dan N masing-masing adalah kelajuan pertumbuhan populasi dan
waktu dalam juta tahun. Maka N sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 1000. Maka hasil akhirnya adalah 20,96 juta binatang. Kita bulatkan menjadi 21. Maka jawabannya adalah yang B. Diketahui waktu paruh sama dengan 9 hari. Setelah 36 hari tersisa 4 gram. Ditanya masa awal. Maka fungsi dari persamaan peluruhan N sama dengan N0 dikali 1/2 pangkat N dengan N sama dengan T per T besar dikali 1/2. Masukkan angkanya N sama dengan 36 dibagi 9 sama dengan 4. Maka N0 sama dengan N dibagi setengah pangkat N. Maka hasil akhirnya adalah 64 gram. Jawabannya adalah yang C. Diketahui persamaan F sama dengan konstanta K dikali eksponensial dari min konstanta C dikali T dalam satuan hari. Nah, data sama dengan T sama dengan 2, maka F-nya sama dengan 1. T sama dengan 10, maka F-nya sama dengan 0,95. Ditanya nilai konstanta K dan C. Maka kita cari dengan persamaan yang tadi. Selanjutnya kita cari ln F per K sama dengan min C dikali T. Masukkan kedua nilai tabel ke persamaan tersebut lalu eliminasi untuk mendapatkan nilai C. Sehingga didapat C sama dengan 0,00625. Dan substitusi nilai C ke persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai K. Sehingga K sama dengan 1,0125. Maka jawabannya adalah yang B. Diketahui F sama dengan 1,0125 dikali eksponensial dari min 0,00625 T sama dengan 100 hari. Ditanya nilai F-nya. Maka karena tadi sudah dicari, kita langsung masukkan ke dalam rumus tersebut. Maka kita masukkan T dengan angka 100 untuk menjawab soal tersebut. Didapatkan F-nya sama dengan 0,54. Jawabannya adalah yang A. Tahukah kamu konsep vektor ternyata menjadi salah satu dasar penting dalam perhitungan di bidang astronomi loh. Vektor itu nggak cuma soal anak panah di matematika, tapi punya peran besar dalam pemahaman gerak dan arah di luar angkasa. Misalnya, vektor posisi digunakan untuk menunjukkan letak benda langit dalam ruang 3 dimensi, lengkap dengan arah dan jaraknya dari nilai titik pengamatan, misalnya dari bumi. Vektor kecepatan membantu ilmuwan mengetahui arah dan laju gerak planet, satelit, atau roket. Nah, makanya penting bagi teman-teman untuk memahami matematika dasar berupa vektor. Karena tanpa vektor kita nggak akan bisa memetakan lintasan planet, mengarahkan roket dengan tepat, atau bahkan memahami bagaimana gaya bekerja di jagat raya. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Berikut saya sajikan satu buah soal dengan harapan dapat menambah pemahaman teman-teman sekalian. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit undur diri dan terima kasih.